Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayustin Angelita Nuryanto dari kelas 12 MIPA 2 absen 6. Di sini saya akan menceritakan perjuangan pahlawan kemerdekaan Indonesia pada saat pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu, dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kutai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura dan Mayor Gudo. Pada saat itu, pasukan Gudo Kutai berjumlah 2.000 orang. Selain itu, pasukan ini terkenal karena keberaniannya. Dan untuk maksud mencari perlindungan, mereka bergabung bersama pasukan Gudo Kutai di Jatinangor. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Konpetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18 WIB, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, reservoir Siranda di Candi Lama. Ke-8 anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Gudo Kutai di Jatinangor. Sore itu, tersiar kabar tentara Jepang menebar racun ke dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara dan sekarang menjadi rumah sakit Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut selepas maghrib. Ada telepon dari pimpinan rumah sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, kepala laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebar racun itu. Tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Landis Soenarti, tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi ditembak secara keji. Dia sempat dibawa ke rumah sakit. Sekitar pukul 23.30 WIB, ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun, 1 bulan. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Betel dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian meluncur senjata dan melawan para tentara Jepang. Atas waktu
waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.